Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast aku. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sabrina Belavani dari Prodi S1 Pendidikan IPS dengan nomor NIM 22041344060 dari kelas 2022A. Dan kali ini aku nggak sendirian loh, karena ditemani oleh narasumber aku nanti yang bernama Kak Claudia Wineri Aprida Juri. Kak Claudia ini adalah seorang mahasiswi Prodi S1 Administrasi Negara dari Universitas Negeri Surabaya. Dia berasal dari Madiun ya. Kali ini kita akan membahas tentang problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, langsung aja. Kira-kira apa aja sih problematikanya? Kalian udah pada penasaran kan? Ya udah, langsung aja kita tanya-tanya ke Kak Claudia. Oh ya, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, kita sapa Kak Claudia dulu yuk. Halo Kak Claudia, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Jadi gini Kak, aku di sini mau tanya-tanya tentang problematika kehidupan berbangsa dan bernegara ke Kakak. Kira-kira Siap. udah Oh, siap belum, Kak, dengan siap pertanyaan-pertanyaan dong. yang akan saya bacakan nanti? Siap dong, harus siap. Baik, kalau begitu langsung aja ya untuk pertanyaan yang pertama, yaitu sebentar, Kak. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan sadar berbangsa dan bernegara? Jadi, kalau menurut saya, kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan salah satu sikap dan sebuah tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa, dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kesadaran akan berbangsa dan bernegara ini tentunya perlu kita tanamkan sejak masih kecil, sejak masih dini, karena kesadaran tersebut perlu ditanamkan di tengah derasnya pengaruh arus globalisasi dan juga modernisasi yang tidak dapat dihindarkan. Baik, jadi itu tadi ya, Kak, pengertian dari sadar berbangsa dan bernegara. Berikutnya, apa sih tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara itu? Jadi tujuan eh, kehidupan berbangsa dan juga bernegara itu jadi berdirinya sebuah negara itu tentu kan mempunyai sebuah tujuan tertentu. Nah, tujuan berdirinya negara Republik Indonesia sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Disebutkan bahwa di situ ada 4 pilar berdirinya negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, lalu cara-cara apa sih yang bisa dilakukan agar bisa mencapai tujuan tersebut? Jadi terdapat cara-cara untuk melakukannya. Yang pertama ada yang satu menegakkan hak. Jadi dalam memenuhi tujuan negara dan melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, ada hak warga negara yang harus terpenuhi yang menjadi patokannya. Sebagai negara demokrasi, rakyat Indonesia tentunya memiliki hak asasi manusia, seperti mendapatkan pekerjaan, mendapatkan perlindungan hukum yang sama rata, dan sebagai negara demokrasi, hak yang patut untuk diperjuangkan yakni hak untuk menyuarakan pendapatnya. Yang selanjutnya adalah dengan cara menggunakan produk-produk lokal. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan bangsa,
untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu dengan adanya pemenuhan terhadap sandang, pangan, papan, dan menyejahterakan perekonomian. Jadi, hal-hal yang dilakukan untuk pemenuhan kesejahteraan tersebut adalah contohnya dengan menggunakan produk-produk lokal seperti bahan, sandang, dan papan dengan produk dalam negeri. Dengan itu, kesejahteraan rakyat dalam hal materi, khususnya dalam hal materi dan perekonomian negara dapat tercapai dibarengi dengan gotong royong. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang layak. Jadi, eh, pendidikan yang layak yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang menjadi cita-cita yang diharapkan oleh Indonesia. Salah satu tujuan yang sudah semestinya diperjuangkan oleh rakyat dan juga negara adalah hak setiap orang untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Jadi, selain pendidikan akademik, pendidikan moral juga perlu, juga penting didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir adalah saling menghargai. Jadi, tujuan negara yang keempat adalah ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia seperti yang tertuang dalam alinea keempat tadi. Jadi, menjaga ketertiban dunia ini yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Jadi Indonesia kan merupakan negara yang beragam suku, agama, ras, dan budaya. Maka setiap warganya harus saling menerima perbedaan yang ada. Dan bukan dan sikap saling menghargai ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tapi juga kepada seluruh warga dunia. Baik, jadi itu tadi adalah cara-cara yang bisa dilakukan agar bisa mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa sih pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara? Jadi pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga Indonesia itu tentunya sangat penting karena dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara maka akan dapat menjadikan manusia sebagai seseorang yang bermartabat, yang mempunyai karakter, yang dapat menyejahterakan hidup dan menjadikan kehidupan menjadi aman dan juga adil. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu tentunya akan memiliki banyak sekali manfaat. Baik, lalu apa sih yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia? Jadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi pandangan hidup bangsa Indonesia tentunya adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan juga Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Baik, lalu apa sih hubungan Pancasila dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Jadi Pancasila itu uh, sebagai ideologi yang berbangsa uh, dan bernegara. Jadi Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan, pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang sangat beragam suku, agama, budayanya. Jadi Pancasila adalah sebagai pandangan bagi seluruh warga Indonesia. Baik, lalu apa peran penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jadi Pancasila tentunya memiliki peran-peran penting selain sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup. Pancasila juga memiliki peran-peran penting lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah tentunya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur dan juga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai tujuan dan juga
cita-cita bangsa, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, dan juga Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Baik, lalu mengapa Pancasila sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jadi Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, maka eh, hal yang perlu diperhatikan dan disadari oleh setiap warga Indonesia agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan seperti perpecahan. Jadi Pancasila sebagai suatu hal yang dapat sebagai tonggak persatuan antar seluruh warga Indonesia. Jadi tanpa adanya Pancasila, tanpa berpedoman dengan Pancasila, sangat mungkin sangat rentan akan terjadi hal-hal buruk, contohnya seperti perpecahan. Baik, jadi itu tadi ya Kak, pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana peran mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jadi untuk para mahasiswa, peranan seorang mahasiswa dalam memperteguh penanaman nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu sangat penting karena oleh karena itu para generasi muda sekarang harus bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan juga budaya. Baik, itu tadi adalah peran mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan yang berikutnya, boleh disebutkan nggak Kak problematika kehidupan berbangsa dan bernegara dan cara menyelesaikannya? Jadi ada problematika kehidupan dalam berbangsa dan juga bernegara. Yang pertama itu contohnya ada kemiskinan. Jadi cara pemerintah dalam mengatasi sebuah adanya permasalahan sosial berupa kemiskinan yaitu dengan langkahnya dengan menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Dan selanjutnya adalah dengan memberikan subsidi kebutuhan pokok manusia berupa sembako contohnya, dan juga menjaga kestabilan harga barang pokok agar dapat dijangkau harganya oleh kalangan baik yang bawah, menengah maupun atas. Yang kedua contohnya adalah korupsi. Jadi masyarakat bisa turut andil, turut berperan dalam pemberantasan korupsi dengan cara pantang terlibat dalam tindak pidana korupsi, berlatih untuk memiliki sikap yang berintegritas, dan melaporkan segala tindak pidana korupsi, baik itu di lingkup yang kecil, baik itu di lingkup yang besar. Jadi harus selalu waspada jika ada tindak pidana korupsi dan melaporkannya. Lalu memperbaiki sistem sehingga menjadi anti korupsi dan juga melakukan kampanye-kampanye, sosialisasi-sosialisasi untuk menyebarkan nilai-nilai integritas. Yang selanjutnya adalah kualitas pendidikan yang rendah. Jadi untuk mengatasinya yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya pengajar di Indonesia dan memerlukan adanya kebijakan-kebijakan negara mengenai biaya pendidikan di Indonesia serta memperlakukan pemerataan pendidikan ke seluruh penjuru negeri agar dapat tentunya agar pendidikan semakin merata, yang selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang maksimal. Jadi untuk mengatasinya yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menggunakan teknologi yang efisien untuk mempermudah dalam cara pengelolaannya. Contoh selanjutnya adalah kerusakan lingkungan. Jadi untuk mengatasinya yaitu secara sederhananya yaitu dengan contohnya
di sekitar kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan melakukan reboisasi, tidak melakukan penebangan liar, dan juga menggunakan segala sesuatu yang dapat didaur ulang. Contohnya tidak menggunakan plastik ketika berbelanja dan lebih membawa seperti tote bag yang dari kain yang bisa digunakan berulang kali. Yang selanjutnya adalah masalah kemacetan. Jadi untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan tentunya dengan menggunakan memanfaatkan segala transportasi umum yang sudah disediakan oleh eh, pemerintah sebagai serta dengan cara memanfaatkan transportasi umum jika jika perjalanan yang kita tempuh jaraknya jauh. Namun jika jaraknya dekat, kita bisa memanfaatkan sepeda ataupun berjalan kaki. Jadi mengurangi transportasi pribadi, contohnya seperti motor, mobil. Namun jika sepeda tentunya aman-aman saja. Yang selanjutnya adalah pengangguran. Jadi untuk mengatasi masalah yang satu ini, pengangguran, yaitu pemerintah dapat melakukan langkah-langkah dengan membuka tentunya memperluas lapangan pekerjaan baru dan membuka pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan soft skill dan menyediakan informasi tentang kebutuhan kerja. Baik, itu tadi adalah problematika kehidupan berbangsa dan bernegara dan cara menyelesaikannya ya, Kak. Ya, Baik, untuk pertanyaan berikutnya, mengapa membangun kesadaran berbangsa dan bernegara ini sangat penting bagi generasi muda? tentunya nasionalisme, cinta tanah air itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada generasi muda. Jadi, uh, nasionalisme itu kan merupakan wujud kita, cinta tanah air kita, kehormatan kita terhadap bangsa kita sendiri. Jadi dengan adanya hal itu, cinta tanah air itu, maka pemuda, generasi muda dapat melakukan sesuatu yang terbaik, menjadi semangat dalam melakukan sesuatu untuk melakukan yang terbaik bagi bangsanya. Dan juga dengan adanya semangat generasi muda tersebut tentunya akan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Baik, ini masih semangat ya, Kak? Semangat dong, Ya, seru bahas-bahas seperti ini. ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang perlu dihindari bagi seseorang dalam kesadaran berbangsa dan bernegara? Tentunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada hal-hal yang harus dihindari. Tentunya itu sebagai wujud agar tidak terjadi sebuah perpecahan. Yang pertama adalah contoh-contohnya hal-hal yang harus dihindari itu yang pertama adalah menganggap daerahnya itu lebih unggul daripada daerah lain, yaitu mengagung-agungkan daerahnya. Padahal kan kita satu tanah air, satu bangsa yaitu Indonesia. Jadi tentunya harus semua cinta semua wilayah yang ada di Indonesia dan tidak menganggap daerahnya lebih baik. Yang kedua adalah tentunya sikap tidak saling menghargai. Jadi sikap ini perlu dijauhkan dari kehidupan kita. Kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai segala perbedaan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah sikap ingin saling menjatuhkan, seperti yang nomor satu tadi, yaitu contohnya dengan lebih-lebihkan, mengagung-agungkan daerahnya. Yang terakhir adalah tawuran. Tentu hal ini tidak seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan karena tawuran ini tidak mencerminkan perilaku baik tentunya dari seorang generasi muda. Baik, jadi itu tadi ya Kak, hal-hal yang perlu dihindari bagi seseorang dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu apa yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia? Jadi untuk membina nasionalisme
di Indonesia itu bisa dilakukan dengan kita tetap mengembangkan sikap toleransi kita terhadap sesama. Yang kedua adalah memiliki sikap senasib sepenanggungan, yaitu di antara sesama bangsa Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah. Jadi kita memiliki sejarah bangsa yang sama, jadi juga harus memiliki rasa senasib sepenanggungan yang sama. Yang terakhir adalah dengan mengembangkan persamaan di antara beragam suku yang ada di Indonesia dan bersatu karena kita sebagai warga Indonesia harus utuh, tidak boleh berpecah-pecah. Baik, itu tadi ya Kak, hal-hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Jadi menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu tentunya itu bisa dilakukan dengan cara mengembangkan wawasan Nusantara kita. Ya, yang kedua adalah dengan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila di Pancasila. Yang ketiga adalah meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya adalah dengan memiliki sikap saling gotong royong, tolong menolong antar sesama warga dan juga tentunya yang terakhir itu yang paling penting menghormati segala perbedaan yang ada. Baik, itu tadi adalah cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, masih semangat apa enggak ini Kak? Masih ya? Semangat dong. Semangat. Ya, Oke, masih untuk pertanyaan terakhir ini Kak. Masih semangat ya? semangat. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang harapan, harapan masyarakat Indonesia agar kehidupan berbangsa dan bernegara itu tentunya masyarakat itu eh, mengharapkan segala sesuatunya berlandaskan kepada hukum yang telah ditetapkan untuk menjaga sebuah persatuan dan kesatuannya. Rakyat Indonesia tentunya mayoritas mengharapkan negaranya dalam kehidupan sehari-harinya itu diatur oleh kewenangan hukum yang sah yang tertuang dalam Pancasila dan juga Undang-Undang 1945 atau undang-undang hukum di bawahnya. Terima kasih. Baik, itu tadi ya Kak, eh, yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Baik, itu tadi adalah tanggapan dari Kak Claudia mengenai problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya buat Kak Claudia yang udah menjadi narasumber aku di podcast hari ini. Semangat sekali ya Kak Claudia ini. Semangat dong. Ini di Sebagai kos ya generasi Kak? muda harus semangat. Iya, di Iya, kos. oke. Baik, sampai di sini dulu ya Kak. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. See you. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi ya Kak. Oke, siap. Ngobrol santai bahas negara. Iya, baik. Sambil ngopi-ngopi ya Kak. Ngopi dong. Karena harus dibarengi dengan ngopi-ngopi chill. Iya, kalau nggak gitu nggak semangat. Nggak semangat dong. Nanti kita bisa stres kalau nggak imbang balance gitu. Iya, apalagi kalau lewat virtual kayak gini ya Kak. Ini sangat agak kurang nyaman juga ya Kak. Kan enak langsung bertatap muka gitu. Ya, betul. Langsung enak sambil nongki-nongki gitu. Iya, nongki-nongki asik. Baik, terima kasih ya Kak Claudia atas partisipasinya.
Terima Iya, kasih. Wassalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.